Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah on ya mic saya, gambar sudah oke. Nah, ini saya melanjutkan lagi belajar TikTok Affiliate teman-teman. Jadi pagi ini saya coba belajar sedikit pakai ilmu gitu ya. Kalau selama ini ilmu ya ilmu ngawur, ilmu nubruk, ilmu hajar bleh, pokoknya gasken. Nah, coba di pagi ini saya pengen belajar optimasi gitu teman-teman ya. Optimasi, dan terima kasih sarannya dari Mas Huda di Tuban yang kemarin menceritakan tentang Om Tilex dan berbagai macam gitu ya. Dan akhirnya saya coba pagi ini saya renungkan, saya baca lagi. Jadi saya berkesempatan pagi ini coba saya open ininya ya, ajarannya Om Tilex gitu ya. Yang sebelum saya sudah praktekkan tetap saya praktekkan, yang sudah running saya running terus tak teruskan, dan ini coba saya mengikutin. Kok tak baca-baca gaya ada bener juga. Jadi beliau tuh ngomongin masalah gross GMP ya, GMV ya. Kalau di sini tulisnya apa sih GMP? GMP itu tuh gross itu berarti ya mungkin kalau bahasa aku ya, kalau tidak salah teman-teman. Jadi penjualan kita semuanya itu loh. Oh, apa bahasa nih gini? Bahasa nih. Misalnya kita jualan 10 ya udah berapa sih harga kita dapat totalnya, bukan profit. Nah, gitu ya. Nah, katanya bahwa kecenderungannya FY itu mudah, gampang gitu lah. Tapi kalau untuk mendapatkan FYP doang itu sebenarnya kebanyakan gitu ya. Yang komentar kan kenapa kok bisa rame, karena yang komen itu biasanya orang-orang yang gak jelas, yang kadang-kadang bocil-bocil, orang yang cuman ya banyak komentar-komentar tapi beli kagak, cenderungan gitu kan, karena kontroversi, karena hujatan, dan itu cepet banget naik kalau kayak gitu-gituan ya. Tetapi yang kita harapkan kan bukan di situ teman. Gimana caranya penjualan itu aja sebenarnya. Mau FYP mau enggak, sebenarnya yang kita cari adalah gimana caranya produk kita terjual kan gitu. Kalaupun FYP bisa kita arahkan gimana orang tuh beli, sebenarnya kan kayak gitu ya teman-teman ya. Dalam arti logiknya benar juga ya, sebenarnya kita kejar itu bukan FYP-nya, tapi gimana produk kita laku, terjual, dan kita mendapatkan profit. Nah, kurang lebih gitu ya teman-teman. Oh, logik pertama masuk. Nah, oke teman-teman, dan ini langsung aja ya caranya kita bikin konten. Terus jadi gimana caranya kita optimasi supaya bisa mendapatkan penjualan itu ya teman-teman, supaya kita mereka penjualan itu gitu teman-teman. Nah, ini saya coba testing, saya sudah menyiapkan ya. Saya tadi pelajari gimana sih format videonya, maksudnya gaya videonya, model videonya, model kontennya seperti apa polanya. Nah, kalau kayak saya kemarin kecenderungan saya bikin pola dengan gaya saya sendiri gitu ya. Hook, CTA langsung, problem, CTA. Problem solusi CTA. Dan cenderung saya tuh masih kurang menekankan di problem dan solusinya. Kadang-kadang yang lebih saya tekankan tuh hooknya dulu, hook, terus akhirnya cenderungnya kenapa kok visi rendah, kemungkinan besar problem solvingnya ini bahasanya di otak saya tuh kalau ngomongin problem solving tuh masih kayak kaku gitu. Padahal gimana caranya kita melakukan masalah dengan gaya yang mudah dicerna, yang mudah dipahami, dan membuat orang oh iya ya gitu. Nah, itu kadang-kadang saya masih susah gitu ya teman-teman. Nah, kali ini saya coba pelajari. Kalau dari gayanya Mas Tilek ini yang suruh nyoba adalah dimulai dengan hook, setelah hook langsung masalah gitu ya. Hook, masalah, call to action, solusi, call to action. Jadi coba saya praktekkan aja teman-teman, yuk kita tes ya. Malah apa ya?
Nah, selanjutnya teman-teman ya, setelah membuat video di poin 1, maka tahap selanjutnya adalah bertindak dengan memutuskan untuk push dengan iklan. Nah, setelah kita bikin konten video, saya harus memutuskan nih, mau non iklan atau tetap organik saja, gitu ya. Sarannya di kalau si Om Tilek ini, beliau genjot dengan iklan supaya video cepat tersebar ke audiens dengan metode 2 ini teman-teman, gitu ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kalaupun organik teman-teman sudah berhasil, itu bagus. Ini adalah cara saya nah, caranya adalah supaya tersebarnya lebih cepat dan lebih oke, gitu ya. Nah, beliau ngajarin 2 cara. Pertama, iklan view 15.000 tanpa setting target. Jadi langsung dihajar 2 iklan teman-teman. Iklan view 15.000 tanpa setting target. Jadi 15.000 udah cepat-cepat, paham lah itu ya teman ya. Cara ngiklan tanpa target audience. Jadi kalau bahasanya, kalau aku dulu pernah sering iklan itu namanya broad gitu ya. Di siapapun dihajar. Terus kedua, iklan purchase 30.000 dengan setting usia saja dan tinggalkan usia 18 ke bawah setelah 1 jam. Iklan purchase 30.000 dengan dengan setting usia saja dan tinggalkan usia 18 ke bawah. Jadi 18 ke bawah itu kan bocil-bocil teman-teman. Itu hindari ya. Nah, nanti coba kita, sebenarnya tadi saya udah praktek di sana ya satu. Nah, tapi untuk ini yang baru nanti kita praktek langsung teman-teman ya. Nanti saya akan bikin videonya, saya up-kan dan langsung dorong ceprot gitu ya. Analisa kedua iklan tersebut dan jangan di stop sampai habis budget. Wah, ini jadi rugi nggak rugi kita harus berani berkorban teman-teman. Rugi nggak rugi harus berani berkorban. Tujuannya pertama memang mendapatkan audiens. Analisa itu mungkin menurut saya ya, ini gimana tadi mendapatkan siapa yang banyak menonton, cewek atau cowoknya, area mana. Mungkin itu yang perlu saya, masalah closing nggak closing, walau alam ya udah. Jadi karena ini targetnya ada berani berkorban, ini udah resiko boncos, profit. Karena pesannya nih, analisa kedua iklan tersebut dan jangan di stop sampai habis budget. Wadidaw. Oke? Kita lanjut lagi sebentar. Saya ini masih agak-agak nge-lag nih guys, memahaminya nih. Setelah membuat video dan beriklan di poin 1 dan 2. Aduh, nanti. Oh, maksudnya tadi kan membuat video, terus kedua iklan tadi 15.000 view, 30.000, tapi usianya yang di bawah dihajar, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya kayaknya nggak setting macam-macam, cuman settingannya usianya dilepas yang 18 ke bawah, karena mereka itu kan bocil-bocil yang nggak bakal beli gitu ya. Terus, gitu ya. Setelah poin dan 1, 2 tadi udah, langkah selanjutnya adalah mengamati hasil dari organik sambil hajar video maksimal 5 video, boleh dilakukan 1 hari untuk produk tersebut. 5 video yang sama 1 hari. Berarti apakah yang 5 video ini semua diiklankan atau hanya 1 tadi terus yang lainnya kita bikin sampai 5 tapi mengamati secara organiknya gimana gitu. Oke. Yuk kita taruh di ini dulu teman-teman ya, kita praktekkan aja daripada kelamaan. Nanti saya harus bikin video dulu teman-teman dengan gaya tadi ini ya. Oke, kita lanjut selanjutnya, gimana kelanjutannya ya teman-teman. Video nantikan the next video, gaya coba praktek pakai ilmu nih teman-teman. Jadi nggak ngawur-ngawur yang selama ini saya selalu lakukan itu dengan kengawuran, iklan kengawuran. Kemarin tambah lagi dari Mamang Bray bahwa iklan ya kalau memang lagi jelek bunuh, ada end promotionnya. Saya paham tentang end promotion, jadi nggak remuk-remuk redam banget, nggak buruk-buruk banget gitu ya. Jadi kenapa sih kok ngiklan? Ya biar gimana caranya percepatan penjualan. Itu loh teman-teman yang kita gaskan. Mau nggak mau, suka tidak suka kita harus bersentuhan bagi teman-teman yang memang kayak saya nih, yang masih videonya lemah, terus ya kita belum siapa-siapa, belum dikenal kayak gitu teman. Lagi-lagi ini pilihan, tidak harus seperti ini, tapi saya cenderung lebih ke arah sini dulu gitu supaya percepatan terjadi. Karena jujur saya sini personal brandingnya kurang,
lemah gitu. Terus view saya juga stuck saja. Coba tak benerin pelan-pelan seperti dengan gaya kayak gini. Jadi ini testing dan saya coba. Yang pasti jangan sampai terjadi pelanggaran PL yang setelah saya alami ya. Terus saya gempur-gempuran konten tapi malah bikin ambruk gitu kan. Terus ya kemarin yang background sama segala macam ya enggak masalah, tapi gimana itu terselesaikan pasti teman-teman ya. Terus biar kayak cuma ngadain not NR aduh NR mulu nih gimana nih gitu kan, sudah gembur-gemburan masih NR aja gitu kan. Lagi-lagi ya kita coba cara kedua, jadi kombinasi antara organik dan beriklan saya hajarkan. Lagi-lagi saya lihat juga apakah saya ada kemampuan budget atau enggak gitu ya teman-teman. Tapi arahnya ini sudah waktunya bukan main-main lagi, waktunya kita harus gerak gimana scale up, gimana mendapatkan profit, gimana cepet-cepetan gitu loh, gak habis-habisan waktu cuman ngulak-ngulik, gak cuman ngomong brutal, gak cuman ngomong, tapi gimana sekarang udaranya profit gitu loh. Jadi kita waktu berjuang ini juga ada hasilnya teman-teman gitu ya. Cukuplah bagi saya untuk ngulak-ngulik masih gimana brutal apa enggak, udah hajar aja. Ya dengan pengalaman sebelumnya ini pasti ada satu tindak, dua tindak yang salah, yang benar ya coba tak praktekkan gitu ya. Moga-moga ini work dan nanti gimana hasilnya terus lanjutkan di video selanjutnya. Saya akan coba belajarkan dengan berdasarkan knowledge, berdasarkan ilmu ya, bukan ngawur, tapi tentunya juga saya akan combine-kan dengan experience atau pengalaman saya sebelumnya ya teman-teman. Terus untuk menganalisa segala macam, karena nih harus berani ngambil resiko boncos juga itu ya teman-teman. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.